Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai adab terhadap orang tua dan terhadap guru. Nah, nanti ada beberapa cara yang akan kita pelajari. Bagaimana sih cara menghormati orang tua? Yang pertama itu orang tua dulu. Terus yang kedua itu bagaimana cara menghormati seorang guru. Nah, mungkin dari kalian sudah pada tahu sebenarnya ya tentang menghormati guru dan menghormati orang tua. Jawab sebelumnya, Pak Guru pengen tanya. Di sini pada cinta sama orang tua sama guru? Cinta. Cintanya itu cuma diucapkan atau dalam hati juga? Dalam hati, berarti kalau udah jadi dalam hati, berarti cintanya sudah mengena. Nah, yuk langsung ke materi ya. Oke, tadi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Yuk untuk Ketua Mas Inan, monggo disiapkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang berangkat? Berangkat semua ya? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Om. Berarti nihil ya. Langsung ke materi pada sore hari ini. Tadi tentang adab terhadap guru dan orang tua. Orang tua dulu. Adab terhadap orang tua dan guru. Nah, sebelumnya ada yang tahu kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Ya, kenapa? Karena kita dilahirkan dari orang tua, dari ya, ibu, dari ibu. Terus yang mencari rezeki, mencari nafkah untuk apa? Ya. Berarti karena emang kedua orang tua itu berperan penting dalam kehidupan, sangat berpengaruh ya, betul. Nah, ini ada beberapa. Kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Nah, sini ada dijelaskan. Kenapa sih Allah itu menyuruh untuk seorang anak menghormati kepada orang tuanya? Nah, yang pertama itu ada karena orang tua itu telah berkorban. Berkorbannya apa aja? Berkorbannya banyak sekali. Dari segi pertama berkorban ketika seorang ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Nah, terus 9 bulan ketika sudah lahir. Monggo ya. Apa? Ketika sudah lahir kita nanti akan dirawat sama ayah sama ibu sampai besar ya, benar. Nah, yang mana pengorbanan itu benar-benar sangat luar biasa. Yang kedua ada kasih sayang orang tua itu tiada taranya. Kasih sayang orang tua. Nah, karena kasih sayang orang tua. Nah, tentunya tanpa kasih sayang kita mungkin sebagai seorang anak tidak dapat menjalankan kehidupan layaknya manusia normal. Yang nomor 3, karena anak adalah titipan boleh, titipan dan
Ada lagi titipan ya, amanah juga sama. Dan belahan jiwa. Nah, ya. Ini karena anak itu adalah titipan dan belahan jiwa. Makanya Allah itu menyuruh untuk kita menghormati kepada kedua orang tua. Nah, terus bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu? Berbakti pada orang tua caranya? Ya, ketika diperintah nurut. Ya, terus ketika apa lagi? Ketika tadi diperintah nurut. Terus tidak boleh berkata. Ya, tadi apa ya? Caranya. Cara berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ortu. Tadi satu, ada kita harus patuh. Harus patuh. Nah, yang kedua, dilarang berkata kasar. Dilarang berkata kasar. Terus yang nomor 3, ada yang tahu? Bagaimana caranya? Kita harus berbuat baik kepada orang tua ya. Berbuat baik. Ada lagi? Berusaha untuk membahagiakan orang tua. Berusaha untuk membahagiakan. Berusaha membahagiakan ortu. Nah, ini caranya bisa banyak banget membahagiakan. Bisa karena kita patuh, juga nanti masuknya ke membahagiakan orang tua. Terus berkata baik kepada orang tua. Nah, itu termasuk juga membahagiakan orang tua. Tidak harus memberi sesuatu yang luar biasa banget kepada orang tua. Ya, meskipun cuma patuh atau berkata baik kepada orang tua pun itu sudah termasuk membahagiakan orang tua. Nah, terus ada lagi, kita itu dilarang untuk dilarang untuk durhaka. Kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Dilarang durhaka. Dilarang durhaka. Selanjutnya ada lagi. Ini mungkin yang bisa dibilang terpenting. Setiap kita habis sholat, apa yang akan dilakukan? Orang tua mendoakan orang tua. Apakah mendoakan ketika orang tua sudah meninggal? Ya, tidak. Meskipun orang tua kita masih ada, kita tetap harus mendoakannya, mendoakan orang tua. Apalagi kalau semisal sudah meninggal, mendoakan ortu. Nah, ini waktunya bisa habis sholat atau kapanpun itu waktunya. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Nah, dari sini sudah paham semua? Paham ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, nanti kalau sudah sekiranya paham, lanjut ke adab terhadap guru. Nah, tentunya bagi seorang murid itu tidak luput juga harus berbakti pada guru, nurut pada guru. Nah, karena guru itu merupakan orang tua kedua, terutama yang sering kita ngobrol atau sering kita curhat ya. Biasanya ada guru juga yang sering curhat di sekolah. Kalau di rumah nanti bisa curhat kepada orang tua. Nah, terus kenapa kita harus patuh pada guru? Ada yang tahu? Karena telah membimbing kita, Pak. Karena jasanya
jasa dari para guru itu sudah membimbing kita. Karena jasanya tadi apa ya, sudah membimbing. Terus ada lagi, sudah membimbing. Lanjut, ada lagi. Tadi guru juga merupakan orang tua yang kedua. Guru adalah orang tua kedua. Terus nomor 3 ada lagi nih. Tanpa guru. Guru itu biasanya mengajarkan apa? Mengajarkan tentang ilmu. Nah, kalau kita misal sebagai murid itu tanpa guru, otomatis kita bakalan bodoh atau bahasa itunya yang agak sopannya, berarti kita itu bakal buta terhadap apa? Terhadap ilmu, ya. Tanpa guru kita bahasanya pakai buta aja, kita akan buta, dalam artian butanya buta ilmu atau tidak mengetahui ilmu, kita akan buta ilmu. Terus apa lagi? Kalau kita bertemu guru, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan ketika ketemu guru? Apa yo? Menghormati jelas. Ada namanya 3S. Salam, senyum, sapa. Boleh salam, senyum dan sapa. Nah, ya kalau misalnya ada guru lewat, alangkah baiknya kita memberikan salam, terus senyum, dan juga menyapanya. Jangan cuma lewat aja, seolah-olah tidak melihat adanya guru. Nah, dari keempat poin yang tadi Pak Guru jelaskan, sudah paham semua? Paham semua ya? Apakah ada yang masih belum jelas? Jelas semua ya, alhamdulillah. Oke. Untuk materi pada sore hari ini, Bapak cukupkan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Semoga dengan penjelasan Pak Guru tadi menjadikan kita semua itu sebagai orang yang berbakti pada orang tua dan terhadap guru. Nah, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.